Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili. 3 ayat yang akan kita bahas di pagi ini, ayat 101 sampai 103. Di 101 sampai 103 ini temanya akan menjelaskan tentang fardiyatun nadri wa tafkir. Jadi kita diwajibkan, fardiyah, diwajibkan untuk selalu bertafakur, merenung, memperhatikan, wa tafkir, ya, berpikir. Jadi kita diajak oleh ayat ini untuk biasakan belajar berpikir. Karena kan Allah ini sudah memberikan kita manusia ini kan perangkat gitu. Jadi hidup ini Allah menciptakan bukan hanya fisiknya saja, bukan hanya tubuh, tapi di tubuh itu dikasih akal. Nah, akal itulah yang harus kita pergunakan. Akal itulah yang harus dipakai gitu. Allah sudah kasih kok nggak dipakai. Cuman ada kalanya orang itu tidak tahu bagaimana cara memakai akal gitu. Seperti orang punya senjata, ini kipiye ya caranya itu. Ada yang tidak tahu bagaimana cara mengasah, cara menggunakan. Sehingga orang itu punya golok sejak beli nggak pernah dipakai. Bukanya juga nggak tahu. Jadi kira-kira gitu. Ada mungkin manusia itu yang sebenarnya dikasih akal tapi kemudian ya kok nggak dipakai gitu akalnya, nggak dipakai berpikir, nggak dipakai merenung dan seterusnya. Ada juga orang yang bisa menggunakan akal, jadi dia terus gali terus, perdalam terus, ya, diasah terus sehingga jadi tajam. Kalau dalam bahasa kampus akademik itu ya filsafat, ya, belajar filsafat. Sebenarnya informasi filsafat juga tergantung. Ada yang mengatakan filsafat itu haram, nggak boleh, sehingga dia sudah anti terhadap ilmu. Tapi sungguhnya menurut saya ya tidak haram, ya tidak. Kan filsafat itu berpikir mendalam gitu. Istilah berpikir radikal. Radikal itu maknanya mendalam, bukan makna negatif. Istilah berfilsafat itu kita harus berpikir radikal, berpikir mendalam. Pak Marsono udah biasa ya berpikir mendalam. Sebenarnya kita sejak kecil itu sudah bermain filsafat, itu sudah mendalam pikiran kita itu. Misalkan anak-anak pikir mendalam itu maksudnya sampai ke akar-akarnya gitu. Umpamanya, nak makan, nggak mau gitu. Ayo makan nak, kenapa sih harus makan? Nah itu berpikir. Anak kan bertanya, kenapa sih harus makan? Ya umpamanya, ya ibu jawabnya bingung, kenapa harus makan tuh? Umpamanya, ya biar kamu sehat gitu. Sehat itu apa toh bu? Nah, itu kan pertanyaan anak kecil sering gitu. Sehat itu apa toh bu? Itu namanya berpikir mendalam. Ayo sholat. Kenapa toh harus sholat? Gitu. Nah itu namanya sedang berpikir. Siapa tuh kenapa sih harus sholat? Lah ini kan perintah Allah, jawabannya kita ini. Lah kenapa sih Allah memerintahkan sholat itu? Nah kita orang tua bingung. Itu yang disebut dengan berpikir mendalam itu begitu. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya orang tua karena nggak bisa jawab, sudah atau jangan banyak nanya terus. Sudah sholat ya sholat wae gitu. Kalau kamu nggak sholat masuk neraka. Si anak kan berpikir lagi, neraka itu apa ya bu? Gitu. Kenapa sih ada neraka? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan negatif, bukan. Bukan pertanyaan istilah liberal, enggak juga. Justru disitulah sedang berpikir mendalam. Itu yang dimaksud dengan istilah filsafat itu berpikir itu maksudnya berpikir mendalam ke akar-akarnya. Itu hampir semua dilakukan oleh setiap anak. Jadi kalau ada anak yang banyak bertanya ketika pada masa usianya itu pinter, sering bertanya itu pinter. Hanya kita orang tuanya kadang kewalahan nggak bisa menjawabnya. Ya.
Contoh sholat. Sholat itu ngadep siapa, Ibu? Ya Allah. Allahnya mana? Itu jangan disebut kamu sesat, nanya-nanya Allah mana. Jangan, itu sedang proses akal berpikir itu. Allahnya mana? Allahnya kok nggak kelihatan. Coba anak TK, anak SD itu mereka sedang menggunakan akalnya untuk berpikir, dan itu memang sungguh diperintahkan. Hanya sayangnya orang itu makin besar, makin dewasa jarang menggunakan akalnya. Padahal masih ada perkara-perkara ilmu yang belum mendalam. Nah, di sini wajib fardhotun nadri bahasanya. Jadi ada satu keharusan, ya, istilah wajib itu harus untuk nador. Nador itu ya tadi ya memandang, maksudnya memperhatikan, menganalisa, berpikir, wat tafkir. Tafkir itu ya berpikir. Perangkat-perangkat yang sudah Allah berikan juga sering disinggung oleh Allah sendiri dengan kalimat umpamanya afala tatafakkarun, apa kamu enggak berpikir? Afala tatadabbarun, apa kamu enggak mentadaburi? Kan sudah banyak tuh kok kamu diam saja? Kamu enggak berpikir, kamu enggak mau merenungi. Lalu ada lagi dengan afala taqilun, apa kamu enggak berakal? Bahasa Ibu, boyau mikir toh, gitu. Boyau mikir, boya kamu itu mikir toh. Umpamanya kita minta tolong anak, nak, tolong itu gelasnya diletakkan di meja. Si anak itu asal naruhnya di pinggir. Kan kalau kesenggol jatuh. Kan ibu marah. Boyo mikir toh, naruh kok di meja di pinggir itu. Lah ibu kan tadi bilangnya di meja. Ini juga kan meja. Jadi mejanya mikir itu betul sama-sama meja, tapi kira-kira kalau naruhnya di pinggir, naik kesenggol gimana? Kan bisa coba agak sebelah sini. Nah, jadi akal itu harus digunakan sehingga harus. Jadi jangan takut untuk berpikir gitu. Jangan takut untuk berpikir. Yang sesungguhnya istilah tanda kutip ya, ada kata istilah liberal. Liberal itu memang ya ada yang saking mikirnya mungkin tanda kutip kebablasan, tapi ada yang memang tidak mau memikir gitu. Yang nggak pernah berpikir melihat si A berpikirnya jauh sekali, akhirnya dianggap liberal. Padahal ya tidak selamanya begitu. Maksudnya tidak selamanya begitu. Yang kebablasan ya mungkin juga ada karena sesuatu yang sudah pasti itu dipertanyakan kembali. Karena kan keyakinan itu salah satunya dengan dipertanyakan. Baik. Mari kita lihat satu persatu perintah untuk berpikir, merenung. Merenung itu sebenarnya berpikir juga ya. Kisahnya Siddhartha Gautama. Itu kan dia melakukan perenungan, pemikirannya, kontemplasi. Kontemplasi itu sebenarnya bukan tidur, bukan diam, tapi ininya itu mikir gitu. Mikir, melakukan perenungan. Atau seorang pengarang buku juga mau menuangkan ide-idenya itu kan juga membutuhkan kehusuan. Ketika ada kegiatan saya nak Bapak mau sebentar ya, ini ada mau bikin tugas atau makalah dulu. Itu perlu berpikir dulu, nah itu baru mengolah kalimat dituangkan dalam makalah. Jadi seluruhnya juga perlu berpikir. Nah, tetapi Bapak Ibu juga dalam berpikir itu orang itu ada yang sifatnya reaktif dan ada yang responsif. Yang bagus itu responsif, bukan reaktif. Reaktif itu, mohon maaf ya, bahasa lain, suka tersinggung. Jadi ketika ada berbeda pendapat, ketika ada langsung reaktif, terus marah, atau nggak marah ya tersinggung. Bentuk tersinggungnya itu bisa jadi pertahanan diri gitu. Pertahanan diri itu membenteng, wah dia
ngeritik saya, wah dia nyinggung saya. Jadi dirasanya dia orang itu menyinggung kita, akhirnya reaktif itu lalu kemudian dengan spontan juga menyerang balik, ya kamu yang begitu, bla bla bla. Tapi kalau responsif ini berikan kesempatan akal itu berpikir dulu. Kok dia bicara begitu ya? Kita endapkan dulu maksud dia bicara itu apa maksudnya. Jangan langsung ditanggapi, itulah yang disebut dengan apa ya? Apa itu Bu kalau omong-omong itu bukan berkelahi tapi saling omong itu apa? Ya debat lah, debat atau apa itu bahasa Jawanya. Padu. Itu kan saling omong-omong itu reaktif itu karena berangkatnya dari tadi emosi yang langsung. Tapi kalau responsif itu otak itu berikan kesempatan untuk merespon dulu. Coba kalau lihat debat ilmiah atau seminar sama-sama debat, tapi kan si akalnya sedang mempersiapkan untuk merespon. Dia maksudnya apa? Terus ya jawaban yang tepat apa? Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu, sungguh pun kita diajak untuk berpikir, tapi bagaimana kita juga mengendalikan pikir ya. Kita kan berkeluarga, bermasyarakat, itu ada kalanya clash antar keluarga, clash antar tetangga, masyarakat, itu karena tadi pikiran kita tidak dilatih untuk bagaimana belajar merespon dulu, respon dulu, biarkan dulu di otak kita Bu, setengah menit lah, 1 menit, dia maksudnya apa. Mungkin dia nggak bermaksud menyinggung kita juga, berarti tanggapan kita ya biasa saja. Tapi kalau reaktif itu karena perasaan kita diserang, hanya langsung balas serang. Setelah itu nanti kita pikir lagi setelah di rumah beberapa hari, pikir lagi, kok saya merasa bersalah ya, padahal mungkin dia itu nggak bermaksud begitu. Kan baru kita merasa. Nah itu karena tadi pikir kitanya kecepatan. Gitu. Nah jadi, yang baik ya berpikir itu menurut saya ya demikian. Jadi akal itu kalau rapat ya diam saja dulu, diam dulu, memperhatikan maksudnya apa. Terus nanti kita kalau mau ikut, saya ikut berpendapat kan, mau ikut berpendapat juga sambil berpikir nih, berpikir itu kira-kira pas enggak ya, apa yang saya sampaikan. Gitu. Jangan-jangan saya salah paham ya, saya tangkap. Ya sudahlah, daripada nanti malah makin ramai, saya enggak jadi bicaranya. Jadi begitu, si akal itu selalu meresponnya ya sesuatu yang positif lah. Baik, lihat ayat 100. Qul katakanlah, unduru, ya, unduru perhatikanlah. Ini bentuk amarnya untuk banyak ya. Undur, unduro, unduru. Lihat, lihat, undur, undur. Ada undur-undur tuh ya? Ada ya? Dulu ada ya? Ada. Itu bahasa Arabnya tuh undur, undur. Padahal maksudnya orang tuh lihat, lihat. Akhirnya orang Jawa jadi undur, undur. Nah, itu undur, undur. Artinya itu lihatlah, lihatlah. Undur. Itu bahasa Arabnya. Undur, perhatikan. Undur, lihatlah. Undur itu melihat, nadoro, tapi makna melihat itu bukan cuma sekedar melihat. Ngapain nonton tok? Doblong nonton. Undur itu melihat itu maksudnya memperhatikan. Jadi perintah Quran itu unduru, lihatlah, maksudnya perhatikanlah, bukan cuma sekedar melihat, perhatikan. Ya, memperhatikan itu kan mengamati, terus mengambil pelajarannya. Jangan cuman sekedar melihat saja. Nah, di sini Allah ingin mengajak belajar berpikir, unduru mada fis samawati wal ar. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Unduru, coba lihat, coba perhatikan. Jangan cuma sekedar melihat langit toh. Kalau cuma sekedar melihat langit, semua orang bisa melihat. Tapi setelah melihat, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau memperhatikan, dicermati, di langit itu ada benda-benda langit.
benda-benda langit itu ada apa saja. Mungkin yang nampak, yang tahu oleh kita, ada matahari, ada bintang, ada bulan. Itu bintang banyak sekali ya, itu bergelantungan atau nempel atau seperti apa. Itu matahari, itu bintang. Nah, itu bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya, dipelajari terus, jadilah sains, ilmu pengetahuan. Dari ilmu itu juga bisa dipergunakan dengan sesuatu yang bermanfaat. Allah menciptakan bulan bukan hanya lihat bulan saja, ternyata dari bulan itu ada makna lain, ada peredaran waktu dengan bulan sehingga muncullah istilah kalender Hijriah. Kalau begitu, bagaimana cara menghitungnya, jadi muncullah ilmu. Allah memberikan perangkat-perangkat itu untuk digunakan. Kalau nggak digunakan ya itu nggak jalan-jalan, cuman melihat saja. Wa ma tughnil ayatu, dan tidak bermanfaat. Al ayatu, ayat-ayat. Wan nuduru, dan peringatan. Nudur itu juga bisa diartikan rasul. Jadi karena rasul itulah yang memberi peringatan. Jadi ayat-ayat Quran yang banyak, peringatan-peringatan rasul menjadi tidak bermanfaat. Dan bagi siapa? An qaumin la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Kemarin kita sudah berbicara tentang ada iman yang bermanfaat, ya. Ada iman yang tidak bermanfaat. Keimanan Fir'aun itu sudah tidak bermanfaat lagi. Walaupun dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepadamu ya Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Maksudnya percaya kepada Allah. Tapi pernyataan iman itu sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena diucapkannya ketika mau sakaratul maut baru bilang aku beriman. Dan tidak bermanfaat. Ayat-ayat Al-Quran ini sesungguhnya bermanfaat. Banyak ilmu. Tapi orang yang tahu di dalam Quran itu banyak ilmu bagi orang yang mengkaji. Kalau Qurannya didiamkan saja, coba Bapak Ibu beli Quran, terus nggak dibaca, kita juga nggak paham, nggak ada yang menjelaskan. Ya tanda kutip, bagi orang yang tidak berakal, tidak beriman, ya mohon maaf, Al-Quran itu menjadi tidak bermanfaat. Bermanfaatnya itu kalau dibaca, kalau dipelajari. Kalau cuma disimpan saja, dibaca enggak, ya kita enggak dapat pahala. Dipelajari enggak. Jadi kebermanfaatan itu ya kalau digunakan. Kalau didiamkan saja ya mohon maaf ya. Kemanfaatannya ya tidak terasa atau mungkin menjadi tidak ada. Manfaatnya untuk apa? Untuk ngusir setan, ditaruh di atas itu pintu. Ya setan juga enggak takut. Kalau cuma naruh Quran saja setan nggak takut. Setan itu takut kalau dibacakan, dilafadzkan, ada suaranya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan terdengar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi, kalau cuma Qurannya diam saja, tapi si pemilik rumahnya nggak melafadzkan ayat kursinya, ya setan juga nggak takut. Terus manfaatnya apa? Ya Quran itu untuk dibaca, dilafadzkan, dan seterusnya ya dipahami, diamalkan. Jadi bahasa lain, orang-orang yang tidak beriman, berapa ratus ayat pun bagi dia sudah ya tidak ada manfaatnya. Dibacakan berulang-ulang sampai bibirnya doer. Kalau dianya sudah nggak mau berpikir, nggak mau beriman, ya tidak ada manfaatnya bagi dia. Jadi ketidakbermanfaatan itu an qaumil la yu'minun, bagi kaum yang tidak beriman. Tapi kalau orang yang beriman kan selalu berupaya ingin membaca, ingin mempelajari. Wan nudur, peringatan-peringatan. Peringatan-peringatan dari Rasul banyak. Ya. Walakin ma tugni wa ma tufidu wa ma tanfa'u. Ya, la tugni
tidak bermanfaat tadi. Wa ma tufidu, tidak memberikan faidah. Wa ma tanfa'u, tidak memberikan manfaat. Ay lan tughniya hadhil ayatu al-qauniyah wal qur'aniyah war rasul al-mundirun. Ayat-ayat Allah ini, baik ayat-ayat yang Qur'aniyah, Qur'aniyah itu ini ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ataupun ayat-ayat yang kauniyah. Kauniyah itu yang tidak tertulis, seperti Allah ciptakan langit, itu kan ayat Allah. Tapi itu kauniyah, Allah ciptakan bintang, Allah ciptakan apapun. War rasulu al-mundirun, para rasul yang memberi peringatan, kauman kepada kaum, la yatawaqqa'u imanahum kama dzakara fil kasaf wa hum alladziina la yaqilun ay la yandurun fi tilkal ayah. Jadi ayat-ayat Allah yang banyak baik dalam ayat-ayat Qur'aniyah ataupun dalam ayat kauniyah dan juga peringatan-peringatan dari Rasul itu menjadi ya tidak bermanfaat bagi mereka, wahum alladzina la yaqilun, bagi orang-orang yang tidak berakal. Ay la yandurun fi tilkal ayah, bagi orang-orang yang tidak mau memperhatikan ayat-ayat tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, istilah kebermanfaatan itu kalau digunakan. Allah kasih akal, ya gunakan. Kalau nggak digunakan ya jadi tidak bermanfaat. Allah kasih Quran, ya gunakan Qurannya, pakai Qurannya. Itulah bermanfaat. Tapi kalau tidak digunakan, itu bahasa lain mudahnya itu tidak bermanfaat atau enggak bermanfaat. Kan ibu-ibu juga bisa ngecek, ya. Ibu-ibu coba cek Bu di rumah, ibu punya jilbabnya berapa ya? Punya jilbab berapa? Ada enggak jilbab yang ibu miliki yang belum pernah dipakai? Nah itu jangan-jangan nggak bermanfaat. Daripada nggak bermanfaat, kasihkan orang, siapa tahu bermanfaat, dapat pahala. Jangan numpuk-numpuk jilbab, pakaian, hitung nanti pakaian kita akan dihisab juga itu. Kan harta kita tuh, pakaiannya banyak, ternyata pakaiannya nggak ada yang dipakai ibadah. Yang dipakai ibadah malah yang lusuh, yang itu terus giliran kondangan gonta-ganti. Nah itu apakah bermanfaat tuh baju kita yang menumpuk? Jika ada yang nggak bermanfaat, ya sedekahkan saja biar bermanfaat, dapat pahala. Nah, jadi almarinya udah besar kok penuh juga ya. Bikin lagi almari penuh lagi pakaian. Jadi kalau bermanfaat itu ya digunakan, jangan didiamkan. Mungkin Bapak juga kalau di rumah kan kalau bersih-bersih, iki barang apa tuh ya? Kok kayak ndak manfaat dikeluarke wae gitu. Daripada ngebak-ngebaki rumah. Jadi jual saja nih. Ini dipakai enggak, kemudian juga dirawat enggak, ya malah nyempit di rumah. Nah itu berarti barang itu memang nggak bermanfaat. Kalau bermanfaat kan mesti dipakai. Kalau sudah digudangkan, tandanya sudah nggak bermanfaat. Kalau sudah nggak bermanfaat, ya daripada mendingan manfaatkan saja. Nah, waqala Qurtubi, Imam Qurtubi berkata, "Amman sabaqa lahu fil ilmillahi annahu la yu'minu." Wa qila ma istibhamiyah wa taqrir ay syai'un tugni. Nah, jadi maknya di situ ya, wa ma tugni. Wa ma tugnil ayat. Itu ada maknya manafi, tidak, atau maknya istibhamiyah. Syai'un tugni. Sehingga fi ilmillahi annahu la yu'minu. Tentang ilmu-ilmu Allah itu la yu'minu, dia tidak percaya. Jadi apa-apa yang sudah dijelaskan itu tidak percaya. Adapun makna istibham, maknanya gini. Syai'un tugnil ayati as-samawiyah wal ardiyah war rasulu bi ayatiha wa hujjajiha wa burhaniha ad-dalatu ala sidqiha.
Sesungguhnya ayat-ayat yang di langit dan di bumi serta peringatan-peringatan Rasul itu sebagai bukti kebesaran Allah dan sebagai hujah-hujah wa burhaniyah dan sebagai bukti juga burhan. Dalatun menunjukkan ala sidqiha atas kebenaran itu. Jadi atas kebenaran adanya Allah, maka Allah menunjukkan lewat tanda-tandanya. Allah itu ada. Ini loh kebesarannya. Tapi itu menjadi la tugni, tidak bermanfaat itu la yu'minuna billahi wa rusulih. Bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi berapa dalil pun dibacakan kalau sudah enggak mau beriman, ya enggak ada manfaatnya bagi dia. Maksudnya walam yastakhdimu uqulahum. Tidak membantu akal mereka menjadi cerdas karena akalnya sudah menolak. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmatullah SWT, kita dalam belajar ilmu agama pun biasakan akal kita itu dibuka. Dibuka itu dalam pengertian jangan fanatik kepada salah satu. Ilmu itu kan luas itu. Bisa jadi ada sumbernya dari sini, dari sana, dari mana. Pokoknya semua ilmu itu kita terima dulu saja. Jadi jangan anti dulu. Kalau keluaran dari sana, pokoknya jangan kamu ikuti kajiannya. Itu mesti liberal umpamanya. Jangan begitu. Ilmu diterima aja. Pokoknya kamu harus ikuti yang kajian sana, karena kajian sana kajian sunnah umpamanya. Ya tidak berarti juga yang lain tidak sunnah juga. Jadi istilah kajian sunnah bagus, tapi jangan sampai muncul kalau nggak ngaji ke dia berarti nggak ngaji sunnah. Jadi jangan saling mengklaim mana yang benar. Semua ilmu kita terima, dan kemudian nanti kita akan berpikir, ya, karena kita tidak tahu mana yang paling benar. Pendapat para ulama banyak sekali. Kemudian ayat yang kedua, 102. Fahal yantadiruna illa misla ayyamil ladina khalau min qablihim. Hal apakah, maksudnya istifham, maksudnya tidak. Dan tidak yantadiruna, mereka menunggu kecuali illa misla ayyamil ladina khalau min qablihim, seperti hari-harinya orang-orang yang sebelumnya. Qul katakanlah, fantadiru, maka tunggulah oleh kalian, ini ma'akum, aku bersama kalian pun termasuk minal muntadirin, orang-orang yang sedang menunggu. Nah, jadi fahal yantadiruna, dan kalian tidak menunggu seperti apa yang pernah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi begini, kita itu jangan menunggu azab datang kepada kita sebagaimana orang-orang sebelumnya. Apa kalian ini baru mau sholat, kalau sudah datang azab kepada kalian kira-kira? Jangan begitu. Justru sebelum itu. Maksudnya fahal yanduruna haula'il muqaddibuna laka. Ya Muhammad, apakah akan menunggu mereka orang-orang yang mendustakan wahai Muhammad? Illa misla waqa'il umami al-madiyah al-muqaddibah li rusulihim. Seperti yang pernah terjadi kepada umat-umat al-madiyah yang sebelumnya, al-muqaddibah, yang mendustakan rasul-rasul mereka. Min nuzulil adabi bihim, tentang turun azab bagi mereka. Jadi Nabi mengingatkan kepada Nabi Muhammad, jangan diam saja. Apa kamu mau menunggu seperti umat-umat sebelumnya? Nanti jika terjadi azab menimpa kepada umatmu gimana? Jadi segera selalu beri nasihat, selalu beri peringatan. Wa hiya waqa'illahi fi qaumin Nuh wa 'adin wa Samud wa ghairihim. Seperti Allah telah menimpakan azab kepada kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud dan yang lainnya. Jadi istilahnya kita beribadah itu
jangan nunggu sakit baru mau ibadah. Beribadah itu jangan nunggu tua baru mau ibadah. Karena masih muda, ya, ibu-ibu jika masih ada anaknya yang masih muda-muda atau cucunya yang muda-muda, jangan dibiarkan. Jadi diingatkan, jangan nunggu tua baru ibadah, jangan nunggu sakit baru mau ibadah. Justru sebelum sakit kita ibadah. Justru sebelum tua kita maksimalkan ibadah. Karena kalau sudah sakit, ingin ibadah pun jadi nggak bisa. Kalau sudah tua, ingin ke masjid juga dah repot. Akhirnya kan di rumah. Jadi mumpung yang positif. Qul fantadiru, katakanlah fantadiru ay ayyuhar rasul lahum mundiran. Engkau Rasul sebagai orang yang memberi peringatan, intadiru adaballah wa iqabah. Sungguhnya kita ini sedang menunggu iqab Allah, adab Allah. Ini minal mundirin. Kami termasuk orang yang menunggu. Fantadiru halaki inni ma'akum minal muntadirin halakihim. Jadi mudahnya begini saja. Ya, kematian itu kan bagian dari halak kebinasaan. Sungguhnya ini aku, saya, ma'akum, kalian, kita semuanya ini sedang menunggu apa tuh sebenarnya kita ini. Kalau direnung-renung tadi, dipikir secara mendalam, kita hidup ini mau kemana ya aslinya hidup ini? Hidup ini mau kemana kok nggak dipikir-pikir? Kalau nggak tahu jawabannya berarti kita belum tahu makna hidup. Kita hidup mau kemana? Setelah ini apa mau hidup terus? Kan nggak juga. Oh berarti akan ada kematian. Kematian itu bohong apa? Enggak bohong. Oh kalau benar berarti harus ada persiapan. Buktinya banyak tetangga yang sudah meninggal. Kalau begitu apa yang harus kita siapkan? Nah jadi harus selalu disiapkan. Ya ini saya juga termasuk sedang menunggu kematian. Ma'akum, kita semuanya, antum semuanya juga sungguh sedang menunggu kematian. Diurut-urut, ya kita sedang ngantri, ya, camat apa? Calon mati Pak Camat. Kan sedang menunggu antrian kan, hanya nggak tahu saja gilirannya siapa dulu. Ya. Bu Marni dulu apa Pak Helmi dulu, kita kan nggak tahu, tapi semuanya sedang nanti. Maksudnya kita yang nggak tahu saja, tapi sungguhnya kalau kita tahu kita ada di urutan keberapa ya, wah. Kalau kita tahu kita ada di urutan keberapa, mungkin ya selalu siap-siap. Aduh, kita tinggal urutan keberapa nih? Itu masalahnya nggak tahu, maka harus lebih siap-siap lagi. Karena kalau ngantri juga ngantri ke rumah sakit, ke bank, antriannya nomor 31. Wah masih lama kan, ditinggal dulu, nyantai dulu. Jadi jangan-jangan kematian juga begitu. Akhirnya karena kita nggak tahu antrian keberapa, ya harus selalu siap-siap. Jadi kita semuanya ini ma'akum minal muntadirin. Kita sedang menunggu saja. Karena semuanya akan mati ya. Tidak ada yang bermanfaat, berguna dalam hidup ini kecuali amal soleh. Kan begitu. Berarti kita harus banyak beramal soleh. Mumpung, haji mumpung. Masih hidup, sehat, di kesempatan, banyak amal soleh. Yang terakhir, summa nunajji rusulana. Kemudian kami menyelamatkan rasul-rasul kami, walladina amanu, dan kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi ini janji Allah. Jadi meskipun nanti Allah berikan azab, berikan bencana, tapi kami akan selamatkan Rasul, kami akan selamatkan orang-orang yang bersama Rasul, atau yang tadi waladina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi dalam peristiwa kaum Nabi Nuh misalkan banjir, Allah berikan bencana, tapi Allah pasti akan menyelamatkan nabinya, itu janjinya Allah gitu. Dan Allah juga akan selamatkan orang yang beriman. Jadi inna hukmuna al-muttabi' wa sunnatuna. Ini bagian dari hukum kami, hukum Allah. Allah akan selamatkan yang baik dan Allah akan binasakan yang buruk. Itu hukumnya. Gitu.
Jadi ancaman-ancaman akan diberikan adab itu ya bagi mereka yang buruk. Sekalipun bencana itu menimpa bersama, tapi insya Allah idza waqa'al adab in jauha rusuluna wal mu'minina mahum. Jika ditimpakan adab atau bencana, kami selamatkan rasul-rasul kami dan kami selamatkan orang-orang mukmin ma'ahum yang bersama mereka rasul wa ihlakil mukaddibin dan akan kami binasakan ya orang-orang yang mukaddibin. Ya. Jadi itu uh, hukumnya Allah, sunatullahnya Allah, ya apa? Allah akan beri keselamatan pada orang-orang yang baik dan beri kebinasaan pada orang-orang yang buruk. Yang di akhirat nanti ada surga dan neraka itu sudah sesuai dengan balasannya masing-masing. Yang baik insya Allah balasannya surga, yang buruk ya balasannya neraka. Gitu. Jadi itu sunatullahnya yang sudah diterapkan dari sejak sekarang di dunia ini. Demikian Bapak Ibu, jemaah sekalian yang rahmat Allah SWT, kajian kita Yunus ayat 101 sampai 103. Kata kuncinya belajar berpikir, terus berpikir, gunakan akal kita untuk berpikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.